Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah nyata seorang hamba Allah di zaman akhir seperti sekarang ini. Sebutlah namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah orang yang sudah arif billah, orang yang telah mengenal Allah karena pertolongan Allah. Billah, karena pertolongan Allah. Dia sadar kemampuan makrifatnya kepada Allah, mengenalnya kepada Allah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah taala berfirman di dalam surah An-Nisa bahwa kebajikan apapun yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Ya. Jadi apa kisah nyata yang ingin saya bagikan? Seorang arif billah ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, maka dia pasti menemui wajah Allah. Wajah dalam tanda kutip. Wajah bukan makna dohir, tetapi makna. Seperti halnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan melihat bentuk, melihat makna. Dan itu terjadi hanya kepada orang yang sudah makom hakikat. Orang yang sudah menyaksikan ilmu-ilmu Allah yang tersembunyi pada segala sesuatu. Karena pada semua ciptaan Allah itu pasti mengandung hikmah yang banyak. Si Fulan ketika jalan di trotoar melihat mobil yang kotor di suatu jasa pembersihan mobil itu dibersihkan oleh orang yang bekerja di sana. Pemilik mobilnya santai duduk melihat mobilnya yang dibersihkan, sedangkan orang yang lain membersihkan mobil itu, yang mana nantinya akan diupah oleh si pemilik mobil. Fulan melihat itu dengan mata lahirnya, tapi mata hatinya menyaksikan af'al Allah, perbuatan Allah, asma Allah dan sifat Allah. Apa yang Fulan saksikan? Allah memperlihatkan kepada Fulan bahwa ketentuan Allah, kodok Allah, itu ada ilmu kebijaksanaan Allah. Allah menampakkan di dalam mata hati si Fulan terkait dengan dosa. Allah menciptakan manusia, diilhamkannya bisa berbuat fasik, bisa berbuat dosa, dan juga bisa berbuat takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 8-10. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Manusia bisa berpeluang berbuat dosa. Dan manusia juga bisa berpeluang takwa. Nah, mobil yang Fulan saksikan dengan mata lahirnya itu kotor. Dibersihkan oleh orang bukan pemilik mobil tersebut. Pemilik mobil tinggal duduk menyaksikan hal itu. Allah memberikan analogi di dalam hati si Fulan bahwa dosa, ya, maksiat yang dilakukan oleh orang lain itu bermanfaat bagi orang yang lain. Tapi orang lain yang bisa memanfaatkan dosa atau maksiat orang lain itu haruslah orang yang berilmu dan mata hatinya sudah menyaksikan, ya, keagungan Allah, kebijaksanaan Allah. Mata hatinya bisa melihat kebijaksanaan Allah. Maka dengan hal itu dia bisa menjadikan sarana beribadah. Lalu apa ibadahnya? Mobil yang Fulan saksikan itu adalah analogi atau gambaran, ya, keadaan, ya, spiritual seseorang yang lagi tertutup, mata hatinya tertutup karena dosa-dosa maksiat. Kotoran mobil itu yang lagi dibersihkan oleh orang lain itu adalah analogi atau gambaran dari dosa, dampak dosa yang diperbuat. Sedangkan orang yang membersihkan mobil itu adalah analogi atau gambaran manusia lain yang memang Allah ciptakan untuk membantu di dalam hal kebaikan. Yang mana hal itu Allah gambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah maha perkasa, maha bijaksana. Itulah yang Fulan saksikan dengan mata hatinya. Melihat mobil yang kotor dibersihkan oleh orang lain, ya,
Allah memperlihatkan asmanya, sifatnya, bahwa Allah tuh maha perkasa, maha menguasai segala sesuatu, segala apapun ketentuan di muka bumi ini. Dan dengan sifatnya yang maha bijaksana. Allah perkasa, sudah menentukan manusia itu bisa berbuat fasik, berbuat dosa, dan bisa berbuat takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Allah maha bijaksana. Ketika manusia itu ada yang tidak mampu dengan ikhtiarnya sendiri di dalam menuju kebaikan, menuju ketaatan, maka Allah ciptakan manusia yang lain yang mampu untuk membantunya. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah tadi. Jadi sebagian menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang yang ahli maksiat, orang yang sering bergumul dengan dosa, maka dia beribadah kepada Allah dengan mencari orang yang alim, orang yang mengetahui, orang yang makrifat kepada Allah, yang hatinya bersih. Untuk apa? Dijadikan sebagai jalan menuju kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman juga menganjurkan, carilah wasilah, carilah perantara untuk beribadah kepada Allah. Di sini Allah memperlihatkan kepada fulan bahwa hanya Allah lah yang bersifat Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk. Sedangkan makhluk Allah, manusia, yang bernama manusia, itu selalu bergantung kepada Allah melalui makhluk yang lain. Karena apa? Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, oleh karena itu Allah berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Jadi di dalam penyaksian mobil kotor tadi, fulan menyaksikan kemahaperkasaan Allah atas ketentuan bahwa semua manusia pastilah berbuat dosa. Sebagaimana mobil itu tidak mungkin tidak kotor selama itu dipakai sama yang namanya manusia. Mobil itu adalah analogi dari spiritualnya manusia. Kotoran tadi ibarat dosa. Orang yang berjiwa spiritual ketika mengadakan perjalanan suluk, mengadakan perjalanan mendekat kepada Allah, pasti tetap tidak mungkin terhindar dari dosa-dosa. Itu sudah ketentuan Allah. Karena di dalam hadis Qudsi Allah menyebutkan bahwa manusia itu berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam. Artinya sering. Hanya Rasul Allah lah yang tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Mereka dilindungi dengan rahmat Allah. Itu perkecualian bagi mereka. Sedangkan kita, orang-orang biasa, pasti berbuat dosa. Dan keadaan berbuat dosanya kita itu menjadi manfaat bagi orang lain. Orang lain bisa beribadah dengan kesalahan kita, dengan adanya kesalahan kita. Mereka memberikan nasihat kepada kita, menguatkan kepada kita, memberikan ceramah kepada kita, seperti yang dilakukan ustadz-ustadz, alim ulama, para wali Allah. Itu ibadah mereka karena adanya kita yang bermaksiat. Dan kita juga beribadah. Ketika kita terjerumus pada perbuatan dosa, maka kita minta dibantu, diarahkan kepada orang yang alim dalam bidang ketakwaan. Tentunya secara lahir dan batin. Oleh karena itu, Allah saja Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk Allah. Sedangkan kita sebagai makhluk diciptakan untuk selalu bergantung kepada Allah melalui hamba-hamba yang lain, melalui makhluk yang lain. Jadi orang yang sudah berhakikat, orang yang sudah makrifat kepada Allah, yang mata hatinya sudah bisa menyaksikan dengan musyahadah, ketika melihat segala sesuatu, melihat makna. Itulah yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Melihat bentuk, melihat makna. Melihat ciptaan Allah, mata hatinya menyaksikan af'al Allah, ketentuan Allah, menyaksikan asma nama Allah, dan menyaksikan sifat-sifat Allah. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.